Teman-teman yang masih ada di lokasi demo, kalau memang tujuan Anda untuk menyuarakan aspirasi, maka pulanglah. Karena sekarang kondisinya sudah tidak seperti pada tujuan awal menyampaikan aspirasi. Sekarang kondisinya sudah kacau hingga kita tidak tahu yang mana para pendemo asli, yang mana provokator yang pura-pura ikut demo padahal sebenarnya ingin membuat kerusuhan. Kalau di awal kan jelas demo tersebut muncul dari kemarahan masyarakat akibat tunjangan DPR yang naik begitu fantastis, juga kelakuan oknum anggota DPR yang juga tidak pantas, joget-joget, banyak lagi hal-hal lainnya yang tidak pantas dari pejabat negara kita sehingga muncul kemarahan di masyarakat, akhirnya berujung demo. Tetapi setelah sekian lama demonya berjalan malah tidak kondusif, seolah-olah banyak provokator di lapangan yang tujuannya bukan demo melainkan memang sengaja bikin rusuh. Di awal-awal demo memang sudah muncul video seperti ini nih, coba tonton. Anda boleh turun ke jalan demo pada tanggal 25 Agustus 2025 kalau satu, Anda memang berniat menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Yang kedua, Anda ingin negara Republik Indonesia terpecah belah menjadi berkeping-keping. Kalau itu bukan niat Anda, di antara dua itu bukan niat Anda, jangan. Demo ini awalnya murni aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tetapi kemudian sepertinya memang ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu yang kemudian tujuannya sudah berbelok. Tidak lagi menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR, melainkan ini udah berubah seperti mau mengkudeta presiden yang sah saat ini, yaitu Pak Prabowo. Didanai siapa? Yang pasti bukan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia sudah nyatakan tidak ikut serta demo 25 Agustus. Begitu juga Serikat Buruh tegas menyatakan tidak ikut demo 25 Agustus. Ricuh setelah satu motor dibakar. Masa yang datang pun kebanyakan preman. Mereka langsung anarkis merusak kendaraan-kendaraan yang lewat. Demo 25 Agustus ini berawal dari ajakan buzzer-buzzer yang dimobilisasi secara masif di media sosial. Bahkan saat demo berlangsung, tagar dinaikkan menggunakan jasa akun-akun bot berbayar. Namun yang paling aneh, ada stasiun TV yang tayangkan liputan demo tanpa jeda iklan. Ia hanya bisa terjadi apabila sudah dibayar untuk blocking fee. Bisa disimpulkan, demo 25 Agustus adalah cipta kondisi yang dimobilisasi dana besar dan kemampuan kontra intelijen. Presiden Prabowo harus waspada musuh dalam selimut di lingkar terdekatnya. Iya, Mas Esu. Jadi ini sekarang ini karena demonya sudah berhari-hari, memang kemungkinan masuknya pihak ketiga sebagai penumpang gelap ini sangat besar sekali. Bahkan sebetulnya banyak sekali yang sudah memperingatkan beberapa influencer politik lah seperti Ferry Irwansyah dan kawan-kawan itu memperingatkan bahwa hey, hati-hati karena ini buzzer yang selama ini buzzer yang aktif untuk membela pemerintah begitu, mendukung pemerintahan Prabowo. Tapi kira-kira sekitar sepekan dua pekan belakangan ini narasi mereka itu justru menginginkan adanya kerusuhan ini, menginginkan agar seperti mendorong pembubaran DPR misalnya. DPR memang pantas untuk dibubarkan karena ini karena itu apa dan sebagainya. Ini aneh ya. Mereka buzzer-buzzer yang selama ini mendukung pemerintah tapi kemudian malah berbalik. Selamat pagi teman-teman, terutama yang sedang berjuang di luar sana. Teman-teman, makin banyak akun-akun di sosial media gue yang memprovokasi untuk menjarah, akun-akun tidak dikenal, akun-akun namanya nggak ada, postnya nggak ada, tiba-tiba cari rumahnya, jarah rumahnya. Jangan kalian ikutin teman-teman dan jangan terprovokasi teman-teman. Gue nggak pernah mendukung setiap aksi anarkisme yang terjadi. Kalian logika aja, gimana caranya rumah seorang menteri bisa dimasukin seorang warga biasa? Tidak mungkin teman-teman. Jadi jangan terprovokasi satupun. Gue akan berusaha menghapus dan memblokir akun-akun tersebut sebisanya gue. Dan kalian harus sadar domino efek dari hal ini itu sangat berbahaya. Jadi jangan terprovokasi ya teman-teman. Jadi seperti memang ada entah ada pergantian gitu di belakang layar ataukah memang ada, kita tidak tahu mereka ini dibayar oleh siapa karena mereka juga memakai nama-nama itu adalah bukan nama asli, bukan nama organik begitu. Jadi apakah ada perubahan di belakangnya? Karena kalau Prabowo sendiri tidak memiliki kebiasaan begitu ya di dirinya sendiri itu untuk kemudian membuzzer. Justru dia mengenal buzzer apa dan sebagainya itu kan ketika dia kemudian dekat dengan Jokowi udah salah gaul. Udah salah gaul itu Mbak. Sebenarnya Pak Prabowo ini salah gaul gitu ya. Dan kita tahu kalau di sekeliling bukan Pak Prabowo, tapi ada orang memang di sekeliling Pak Prabowo itu orang yang kita tahu lah pada 2024 kemarin, 2023 juga dikenal sebagai bosnya buzzer. Oh dia yang mendanai seperti itu. Jadi memang ini sekarang situasi sudah
tidak menentu. Seperti misalnya kita bahas yang di Pantura ya Mas Heri, sedikit saja. Jadi ini yang di Pantura ini sudah merusak ekonomi kalau seperti ini. Karena gedung DPRD itu tadi yang ada di Brebes, yang ada di Pekalongan, kemudian di Cirebon, di Cilacap, di Kediri itu sudah hangus begitu, sengaja dibakar. Dan Dan kemudian Makassar saya kira juga ya, Makassar itu sadis banget itu ya. sudah hangus duluan yang ada di Makassar Dan sehingga perlu diselidiki timbul siapa itu, itu. apakah itu betul pengunjuk rasa atau yang tadi itu yang free riders tadi ya, penumpang gelap tadi yang dalam situasi. Betul. Dan bahkan ada warga gitu seperti di Kediri, mereka itu bersaksi memang sebelumnya sudah ada unjuk rasa. Kediri ini walaupun bukan kota besar, bukan ibu kota provinsi, tapi cukup signifikan gitu gerakan mahasiswa yang ada di sana. Dan kemudian mereka yang melakukan pembakaran gedung DPRD ini, masyarakat yang mengetahui terheran-heran karena mereka tidak mengenal wajahnya, mereka bukan orang situ, mereka tiba-tiba datang saja dan kemudian melakukan pembakaran. Inilah yang harus kita waspadai, jangan bakar fasilitas rakyat karena nanti akan dibangun dengan uang rakyat lagi. Jadi kalau seandainya uang anggaran APBD itu yang mereka terima yang sekarang itu sudah boncos habis-habisan, transfer ke daerah itu sudah diefisienkan gitu, rendah begitu, nanti tentunya itu akan dialokasikan ke sana begitu. Padahal seharusnya itu untuk membangun jalan, seharusnya itu membuat WC umum untuk alokasi pendidikan dan sebagainya. Akhirnya dialokasikan untuk membangun fasum-fasum yang dirusak ini. Jadi siapapun mereka, kalau seandainya saat ini ya, dalam kondisi saat ini siapapun mereka, kita tidak kenal wajahnya, mereka bergerombol apalagi berbaju hitam-hitam dan sebagainya. Bahasa tubuhnya sama gitu ya kira-kira. Iya, kira-kira tinggi tubuh sama dan sebagainya. Hadapi. Rakyat harus kompak untuk menghadapi itu. Kita jaga fasilitas umum kita. Yes, oke. Dan yang paling penting Pak Prabowo sebagai presiden dan saya kira otoritas tertinggi yang memegang kedaulatan di negara ini itu harus segera menunjukkan posisinya sebagai memang komandan dari semuanya itu, dan rakyat itu berharap untuk itu ya Mbak Agi. Jangan dalam situasi ini justru memberikan pesan yang membingungkan pada publik. Karena sebenarnya kemarin-kemarin kita tahu bahwa banyak rakyat itu yang tadinya nggak jadi pendukung Pak Prabowo tapi kemudian menjadi pendukung Pak Prabowo, tapi ketika posisi Pak Prabowo membingungkan, terutama hubungannya dengan geng Solo itu, ya kemudian rakyat kemudian mulai kecewa dan menarik dukungannya pada Pak Prabowo. Ini momentum yang tepat buat Pak Prabowo menunjukkan bahwa beliau adalah seorang presiden yang bisa mengendalikan situasi dan berdiri untuk kepentingan semua rakyat, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, apalagi kelompoknya sendiri. Yang lebih parah lagi kalau kelompok Solo. Jadi sudah banyak yang mengingatkan bahwa demo yang terjadi berhari-hari ini sudah bukan lagi murni aspirasi masyarakat, melainkan sudah ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu. Maka teman-teman yang masih berada di sana, yang memang tujuannya menyampaikan aspirasi, pulanglah. Kecuali memang Anda adalah seorang provokasi, ya wajar masih berada di sana teman-teman ya. Tetapi kalau yang memang murni orang-orang menyampaikan aspirasi, pulanglah. Karena kalau Anda tetap ada di sana, maka Anda hanya akan menjadi korban. Jadi adik-adik STM, SMK, ataupun adik-adik pelajar yang masih di bawah umur bahkan yang tetap ikut demo, berhentilah. Anda hanya diperbudak, Anda hanya dipermainkan oleh kekuatan politik tertentu yang menguntungkan hanya untuk kepentingan politik mereka. Dan lihat, akses informasi semuanya sekarang dibatasi. Live TikTok sudah nggak bisa. Televisi juga sudah tidak bisa sembarang memberitakan. Artinya, kalau ada korban jiwa pada saat di lokasi demo itu, kita nggak tahu. Apa ada yang ditembak, apa ada yang ditendang, ya kita nggak tahu. Karena memang semua akses informasi ya udah ditutup. Jangankan live streaming masyarakat sipil, para pendemo, live streaming pers aja nggak boleh teman-teman. Viral kan wartawan TV One ditangkap saat live streaming, padahal dia sudah menjelaskan ini pers pak, ini resmi dari TV One. Saya media kak, saya berusaha sembunyi. Kamera saya off dulu. Polisi mendekat kak. Aku cuma nggak ada bang. Ada dari lu. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Pak. Mati kau. Ya Allah. Nanti. Dari mana kamu, dari mana? Saya TV One, Pak. Hah? TV One? Nah justru disinilah berbahayanya Baraya. Sekali lagi ya, sebagai rakyat, sedih amat sih kita tuh gitu ya. Udah suaranya dimanfaatkan untuk mendapatkan kekayaan dan koneksi bagi sekelompok orang saja gitu ya. Kemudian udah mah kita tuh diinjek-injek, terus pas kita demo pun ditunggangi sama pihak yang kita nggak tahu siapa gitu. Makanya kesal banget ini teh.
Saya tidak tahu siapa yang menunggangi, cuman yang jelas saya khawatir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar ini memang akan diulang sesuatu yang ya bisa dibilang reformasi jilid 2 lah atau apa, tapi bukan demi rakyat. Lagi-lagi ini demi kelompok tertentu gitu. Atau yang lebih buruknya lagi bisa aja kita menggelar yang namanya operasi militer gitu. Ya karena Indonesia sudah terlalu chaos, maka ini menjadi pintu buat tentara agar bisa menyelenggarakan pemerintahan militer mereka gitu, darurat militer. Saya nggak tahu, tapi kalau misalkan ke arah sana itu bahaya sekali. Yang waras pasti pulang ke rumah, jangan mau jadi budak politik mereka, ditunggangi oleh mereka. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.